Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again with me, Miss Deska. Selamat datang kembali dengan Miss Deska. How are you, dear? Bagaimana kabarmu, anak-anakku? Sayang? Alhamdulillah, I'm fine too, thank you, dear. Ibu juga baik-baik saja, terima kasih. Okay, today we are going to discuss science lesson. Hari ini kita akan mendiskusikan pelajaran science. What we have for today, apa yang kita punya hari ini? Let's follow me. Kita yuk. Okay, I have something for you here. Aku punya sesuatu nih. Okay, now as usual, seperti biasa, I want you to focus. Ibu mau kamu fokus. I want you to put on your eyes. Ibu mau kamu pasang matamu to see Miss Deska. Only Miss Deska. Hanya untuk melihat Miss Deska saja ya. I want you to put on your ears. Ibu mau kamu memasang telingamu to hear Miss Deska. Untuk mendengar Miss Deska. Okay? Very good. Yeah. Okay, for today we have a plan investigative work. Kita punya rencana kerja penelitian. Predict what will happen before deciding what to do. Memprediksi atau mengira-ngira apakah yang akan terjadi sebelum kita menentukan apa yang akan kita lakukan. Ini masih pembahasan scientific inquiry, cara berpikir ilmiah. Kita harus berpikir seperti seorang scientist, like a scientist. We have to think like a scientist. Pikirnya seperti seorang ilmuwan. Okay, let's go to the next slide. Yuk kita ke slide berikutnya. Okay, before we go to our today's lesson, sebelum kita ke pembelajaran kita hari ini, let's review our last discussion. Kita review kembali yuk, kita udah belajar apa aja nih. Ya, we have learned about the scientific inquiry step. Kita punya langkah-langkah berpikir ilmiah saat ada suatu benda that is material. You have question on your mind. Karena ada benda, kamu punya pertanyaan dalam benak kamu. Ini apa ya? Atau if I have something maybe like a frog, mungkin jika ibu punya sesuatu seperti kodok, lalu kamu timbul pertanyaan. You have question in your mind. Kamu punya pertanyaan di benak kamu. Ya, pertanyaannya bisa jadi ada dua macam. The question maybe consists of two kinds. Mungkin akan terdiri dari dua jenis, yaitu testable question and untestable question. Ya, jadi ada pertanyaan yang bisa dites, yang bisa dijawab dengan penilaian ilmiah, dan ada pertanyaan asal, bukan pertanyaan kritis, bukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan penelitian ilmiah. First question, pertanyaan pertama dalam benakmu. Is frog a living thing? Apakah kodok itu hewan hidup atau benda hidup? Is frog a living thing? Is testable question. It can be answered through scientific investigation. Pertanyaan pertama yaitu pertanyaan is frog a living thing? Apakah kodok itu benda hidup? Adalah pertanyaan yang bisa dites. Pertanyaan ini bisa dijawab melalui penyelidikan ilmiah. Testable questions are answered by collecting and analyzing evidence and developing explanation based on that evidence. Jadi pertanyaan yang bisa dites tadi bisa dijawab dengan mengumpulkan dan menganalisa
bukti dan mengembangkan penjelasan berdasarkan dari bukti-bukti tersebut. Itu pertanyaan pertama. We have second question. Ada pertanyaan lagi di benak kita, pertanyaan kedua. What is the frog's name? What is the frog names? Siapa sih namanya kodok itu? What is the frog's name is question that cannot be answered through scientific investigation. Are those that relate to personal preference, moral value, the supernatural, or unmeasurable phenomena. Jadi pertanyaan kedua yaitu pertanyaan what is the frog's name? Apa sih atau siapa sih nama kodok itu? Adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab melalui penelitian ilmiah karena berhubungan dengan referensi pribadi, nilai-nilai sosial mungkin, supernatural yang di luar nalar manusia, atau fenomena atau kejadian-kejadian yang tidak ada alat ukurnya, tidak pasti. Ya. Oke. Jadi setelah kita lihat ada material and then something come out, question, lalu sesuatu muncul, pertanyaan-pertanyaan, lalu we collect evidences. Kita mengumpulkan bukti-bukti, bisa dari video, you can get it from video, from magazine maybe, from TV, from many things. Kamu bisa dapat dari buku, dari majalah, dari video, dari mana saja. You collect evidence. And then from the evidence, you have to developing the explanation. Lalu kamu kembangkan penjelasannya. Kamu jadi berpikir kritis berdasarkan sumber-sumber tadi, based on the evidence. Berdasarkan bukti-bukti tadi, kamu jadi berpikir kritis. Lalu kamu mendapatkan dugaan sementara. That is called, yang disebut hipotesis. Ini dugaan sementara kita. Kayaknya dari bukti-bukti yang kita kumpulkan tadi, frog itu living thing ya. Dugaan kita sementara adalah frog has living thing characteristic. Jadi bukti-bukti bahwa kodok itu mempunyai ciri-ciri makhluk hidup. Jadi dugaan kita adalah maybe frog is a living thing. Mungkin kodok itu adalah makhluk hidup. So, we process again our evidences, lalu kita proses lagi bukti-bukti kita untuk meyakinkan dugaan kita. Lalu kita sampai pada kesimpulan, and then we take conclusion. Lalu kita mengambil satu kesimpulan from the evidences, dari semua bukti dan menguatkan hipotesis kita to strengthen the evidences. We take conclusion, kita mengambil suatu kesimpulan. Frog is a living thing. Jadi kodok adalah makhluk hidup. Okay, now we go to our lesson for today. Yuk kita ke pembelajaran kita hari ini. For our today's lesson, untuk pembelajaran kita hari ini, the topiknya adalah predict what will happen before deciding what to do. Memprediksi, memperkirakan apa sih yang bakal terjadi, yang akan terjadi sebelum kita menentukan apa yang akan kita lakukan. And here, dan di sini, I have an example. Ibu punya satu contoh. About frog again. Tentang kodok lagi. As we have decided, bahwa kita sudah tentukan bahwa frog is a living thing, bahwa kodok adalah makhluk hidup. And then I have a frog in a jar. Ibu punya kodok di dalam toples. So, what should we do to the frog? Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap kodok ini?
Is it we put it on outside outside the house, apakah kita naruhnya di luar, or we close the jar with the seal, apakah kita tutup toplesnya dengan penutup, or anything else, atau kita melakukan apa. So before we deciding what to do, jadi sebelum kita menentukan mau melakukan apa, let's predict what will happen. Yuk kita prediksi dulu apa yang bakal terjadi. Okay? We have a frog in the jar. Kita punya kodok di dalam toples. Our hypothesis kita, tadi dugaan kita, atau sudah menjadi conclusion, atau sudah menjadi suatu keputusan atau suatu kesimpulan bahwa frog is a living thing, bahwa kodok adalah makhluk hidup. Lalu kita prediksikan. The prediction, frog need air. Kodok butuh air. Kodok butuh udara and water, dan air. So, if we put a frog in the jar without air and water, it will die. Jadi prediksinya adalah bahwa kodok itu butuh udara dan butuh air. Jadi kita menempatkan kodok di dalam toples tanpa air dan tanpa udara, maka dia akan mati, prediksi kita. So, from this prediction, dari prediksi ini, what should we do? Dari prediksi ini nih perkiraan kita, jadi apa dong yang harus kita lakukan dong? Correct, very good. Betul sekali. Tepat, bagus sekali. Jadi kita harus kasih lubang udara dan kasih air untuk kodoknya biar dia bertahan hidup. We should give air hold and water in the jar to keep the frog stay alive. Jadi kita harus kasih lubang angin dan kasih air di dalam toples itu agar kodoknya tetap hidup. Okay? You can find another example. Kamu boleh cari contoh yang lain dengan kerangka berpikir yang sama, with the same framework. Okay? Okay, I know you can do it. Okay, Ibu yakin kamu bisa. Okay? Now I have task for you. Sekarang Ibu punya tugas untuk kalian. Listen the instruction carefully. Dengarkan instruksinya baik-baik. I want you to pretend to be me. Ibu mau kamu berpura-pura jadi Bu Deska. Explain this presentation about, menerangkan presentasi ini tentang predict what will happen before deciding what to do. Memprediksi apa yang akan terjadi sebelum menentukan apa yang harus dilakukan. Using this slide, gunakan slide yang ini ya nak, yang ada di gambar. Record the activity in the video, kamu abadikan dalam bentuk video dan send to my WhatsApp personal chat. Lalu kamu kirimkan ke chat pribadi WhatsApp Miss Deska. Don't forget, give me your best video. Kasih Ibu video terbaik ya. Okay? And then, please download these apps to be your learning medias. Tolong aplikasi ini nih, yang ada gambarnya 2 nih, kamu download ya nak, untuk menjadi media pembelajaran kamu. To learn how to pronounce correctly. Untuk belajar bagaimana cara mengucapkan dengan baik. I know you can do it. Aku tahu kalian pasti bisa. Okay? Very good dear. Okay? This is the end of our
discussion. Ini akhir dari pembahasan kita. But before that, tapi sebelum itu, let's celebrate it. Oke, kita rayain dulu yuk pertemuan kita hari ini. In the count of 3, di hitungan ketiga, please jump to front. Tolong lompat ke depan. Then jump up, lalu lompat ke atas. And say hooray. Dan bilang hooray. Can you do it? Are you ready? Kamu bisa melakukannya? Kamu siap? Let's go. I will count to 3. Ibu akan hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Jump to front, jump up and say hooray. Very good. Let's applause to all of us. Thank you, dear. Okay, let's say hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thank you for the amazing and wonderful time together. Terima kasih untuk waktunya yang luar biasa indah bersama-sama. See you soon. Congratulations. Keep on the spirit. Bye. Give me your love sign. Kasih ibu tanda cinta. What is your love sign? Give me your love, your heart to me, and then give me your long kiss. Okay. See you, dear. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.